Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Nazib dengan NIM 2510111101008. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP ULM. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi fonologi dalam pembelajaran di sekolah dengan menggunakan peta konsep. Nah, jadi pada peta konsep ini terdapat beberapa subbagian. Yang pertama ada pengertian fonologi, ada integrasi fonologi, lalu ada penerapan dalam pembelajaran, yang keempat ada implikasi fonologi, yang kelima ada masalah yang diatasi, dan terakhir ada tujuan akhir. Baik, kita langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian fonologi. Nah, apa itu fonologi? Fonologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Bunyi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar suara, tetapi bunyi yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Misalnya, perbedaan bunyi pada kata tertentu dapat mengubah arti kata tersebut. Oleh karena itu, fonologi menjadi dasar penting dalam memahami dan menggunakan bahasa dengan tepat. Nah, selanjutnya ada integrasi fonologi. Nah, integrasi fonologi berarti penggabungan aspek bunyi bahasa ke dalam proses pembelajaran. Integrasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi masuk ke dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dalam menyimak, siswa dilatih untuk mengenali dan membedakan bunyi bahasa. Sedangkan dalam berbicara, siswa dilatih mengucapkan bunyi dengan jelas dan tepat. Dan dalam membaca, siswa belajar menghubungkan huruf dengan bunyinya. Sedangkan dalam menulis, siswa memahami hubungan antara bunyi dan bentuk tulisan. Nah, jadi dengan integrasi ini, pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan tidak hanya teoritis. Nah, selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran. Nah, jadi penerapan integrasi fonologi dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Pertama, latihan pelafalan. Nah, latihan pelafalan ini penting untuk melatih siswa mengucapkan bunyi vokal dan konsonan dengan benar. Lalu ada membaca. Nah, di mana siswa menghubungkan antara huruf dan bunyinya sehingga tidak salah dalam membaca kata. Yang ketiga ada latihan menyimak, yaitu melatih siswa membedakan bunyi yang hampir sama agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Lalu yang keempat ada analisis kesalahan fonologis. Nah, dalam hal ini guru mengidentifikasi kesalahan pengucapan siswa, kemudian memberikan perbaikan secara bertahap. Lalu yang terakhir ada penggunaan media pembelajaran seperti audio, video, dan aplikasi berbasis suara. Media ini membantu siswa mendengar contoh pelafalan yang benar dan menirukannya sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Nah, lalu selanjutnya ada subbab yang keempat, implikasi fonologi. Nah, integrasi fonologi memiliki beberapa dampak penting dalam pembelajaran. Pertama, ada peningkatan komunikasi. Jadi, siswa dapat berbicara dengan lebih jelas, tepat, dan mudah dipahami. Lalu yang kedua ada peningkatan literasi, terutama dalam membaca dan menulis, karena siswa memahami hubungan antara bunyi dan huruf. Lalu yang ketiga ada kesadaran prosodi. Nah, yaitu kemampuan memahami intonasi, tekanan, dan ritme dalam berbicara, sehingga penyampaian menjadi lebih ekspresif. Lalu yang keempat ada kebiasaan berbahasa baku. Nah, yaitu siswa terbiasa menggunakan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi di mana pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif melalui penggunaan media digital. Nah, selanjutnya ada subbab yang kelima, yaitu masalah yang diatasi. Nah, integrasi fonologi juga membantu mengatasi berbagai masalah dalam pembelajaran bahasa. Di antaranya adalah kesalahan pelafalan, nah, yang sering terjadi pada siswa. Kemudian ada pengaruh bahasa daerah, yang dimana dapat memengaruhi cara pengucapan, serta kurangnya pemahaman terhadap bunyi bahasa yang akhirnya dapat menghambat bunyi berbahasa atau dapat menghambat kemampuan berbahasa. Nah, dengan adanya integrasi fonologi, masalah-masalah tersebut dapat dikurangi secara bertahap. Nah, selanjutnya ada tujuan akhir atau tujuan utama dari integrasi fonologi dalam pembelajaran di sekolah, yaitu adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Selain itu, siswa diharapkan mampu berbahasa dengan tepat dan jelas. Nah, kemudian selain itu, siswa diharapkan memiliki keterampilan berbahasa yang utuh, meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa integrasi fonologi memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran di sekolah karena menjadi dasar dalam membentuk kemampuan berbahasa yang baik dan bermakna.
Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.